Selamat datang di podcast D&D Daud dan Domba. Dalam episode Ada Apa dengan Orang Muda Katolik. Ada apa ya? Sebenarnya saya juga nggak tahu ada apa, makanya ada podcast ini. Oke, tanpa ngomong panjang kali lebar kali tinggi, langsung aja kita sambut narasumber yang pastinya kali ini juga OMK-nya sendiri. Kita sambut OMK kita hari ini. Masuk TV, Pak. Oi, masuk TV, Mama. Aku masuk TV, Mama. Oke, teman-teman. Perkenalkan, ini narasumber kita hari ini. Dan buat kalian yang belum kenal, maka tak sayang, maka kalian harus kenalan, oke? Boleh dimulai dari kakak yang sangat cerah hari ini. Boleh, Kak, dikenalkan namanya siapa? Oke, halo semua orang muda. Nama saya Leonardo Carlos Yahya, biasa dipanggil Leo. Okay. Salam kenal semuanya. Oke, hai teman-teman muda, orang muda Katolik. Nama aku Rainer, biasa dipanggil Rainer juga. Nama panjangnya Rainer. Kalau cadel Bisa panjang. Oke, halo teman-teman muda, nama saya Stefanus Abigail Sipautar, biasa dipanggil Bigel. Oke, pengen tahu dong kalian kesibukannya tuh sekarang apa, dan kalian itu kalau nggak salah dari paroki mana, dan itu dari KAJ ya berarti ya, daerah KAJ ya berarti. Iya, masih semuanya daerah KAJ. KAJ. Dan dengar-dengar kalian ini dari lulusan Teen Cordisian. Iya, benar. Nah, betul. teman-teman nih pasti ada yang belum tahu Teen Cordisian itu apa. Boleh dong salah satu dari kalian jelasin Teen Cordisian itu seperti apa. Dan kalian, kalau nggak salah kalian dari satu angkatan yang sama kan lulusnya ya. Jadi ini satu angkatan berapa? 2021. 2021. Nah, boleh dong digambarin sedikit nih ke teman-teman. Ini kira-kira Teen Cordisian tuh apa sih gitu, biar teman-teman di D&D ini tahu gitu. Oke, gimana Rainer? Iya, Rainer gimana Rainer? Mumpung tadi saya udah gambar. Ya, jadi Teen Cordisian itu ya simpelnya itu program pendampingan ya untuk usia remaja dini ya, yang di kategori SMP gitu ya. Jadi sekitar umur 15 sampai 18 tahun gitu ya, untuk program pendampingan iman Katolik seperti itu yang diwadahi oleh Domus Cordis. Jadi itu merupakan program dari Domus Cordis, Teen Cordisian itu ya. Oke, berarti kalian ini dari belia sampai bareng nih sekarang gitu ya. Iya. Broship. Friendship, bro. Kita mau berpelukan nggak sih? Saya benar-benar gak nyangka Brody ini saat begini ya. Tapi inilah pertemanan yang sesungguhnya ya. Gak ada gimmick-gimmick, gak ada. Ya. Ini kalau dibuka baju saya ada muka dia. Aduh. Oke. Agak menyeramkan ya. Oke. Jadi lu nyesel dong. Iya. Aduh. Oke. Kembali ke laptop lagi ya. Oke, jadi kalian udah lulus di 2021 dari Teen Cordisian. Sekarang kesibukannya apa di luar Teen Cordisian? Oke, jadi untuk kesibukan kali ini aku masih intern sebagai engineering project di perusahaan FMCG perusahaan FMCG lokal di Indonesia. Oke, ini untuk Leo, untuk Rena? Iya, kalau saat ini aku juga, sebenarnya aku juga masih mahasiswa statusnya, tapi udah di semester akhir, sehingga saat ini kesibukannya ya habis selesai skripsi, aku juga lanjutin kerja di industri training ya, atau pelatihan seperti itu. Oke, nice. Kalau untuk Bigel? Kalau aku memang full timer di Rumus Cordis sendiri sih. As videographer and editor. Videographer and editor. Keren. Jadi video-video dari Domus Cordis yang selama ini kita lihat tuh buatan Kakak Bigel. Jadi kabarnya pindah-pindah sendiri tuh bukan sama saya.
sama yang nggak tahu saya yang lain itu pokoknya. Iya pokoknya kayak ada bisa berpindah-pindah Bisa gitu pindah-pindah ya. saya pokoknya. Iya, keren banget ya. Ini namanya orang muda kreatif. OMK. Iya, iya. Orang muda kreatif. Oke. Mau tanya dong, di paroki kalian masing-masing ya, atau enggak di pengalaman kalian masing-masing juga, di pengalaman gereja kalian masing-masing juga, gereja mah tetap gereja satu ya gitu. Maksudnya. Tapi untuk di lingkungan kalian beraktivitas gitu ya, untuk acara kegiatan gereja ini, sebenarnya OMK itu di range umur berapa sih? 13 sampai 35 tahun ya. 13 Iya, sampai 30. itu Rata-rata segitu ya, Rata-rata 13 ya. sampai 35. Yang- Sama ya kita. Sama ya. Ya, yang penting belum menikah gitu ya. Yang penting belum 13 menikah. sampai 35 tahun Oke. belum menikah. Kalau udah menikah, Orang muda kawin. Lucu. Lulus terus. lulus ya, lulus. Lucu terus. Lucu, gak apa-apa, bener kan? Ayo. Pernikahan dini. Bener. Jangan diikutin ya. Oh jadi kamu pelaku? Enggak. Kamu pelakunya. Enggak guys, klarifikasi ya. Oke, banyak ya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Sebenarnya banyak sekali tanggapan-tanggapan bahwasanya OMK itu hanya orang muda Katolik yang di umur segitu dan yang ada di gereja doang. Tapi kan sebenarnya buat kita semua yang ada di lingkungan luar gereja pun dan umurnya 16 berapa tadi? 13. 13. Ada lagi jawabannya. 13. 13 sampai 35 tahun. Ya sampai 35 tahun juga merupakan bagian dari OMK sendiri dan nggak hanya cuman fokus di gereja doang gitu kan. Nah, pengen tahu dong kalian kalau untuk di gereja, kalian kesibukannya apa di gereja? Oh, kalau aku jadi lektor sama pemasmur ya. Wih, Wih. makanya tadi dia nyanyi. Ya, walaupun agak fals dikit ya. Fales. Kamu gitu. Aku Enggak lah, pulang. saudara lu bahas. Udah oke, lanjut. Kalau Reina? Kalau aku di gereja itu biasanya bantu-bantu di perpustakaan. Karena di gereja aku ada perpustakaan kebetulan. Dan setelah itu juga aku bantu sebagai videographer juga di Komsos ya, komunikasi sosial di gerejaku. Komsos Jakarta aja. Di paroki aku sih, paroki aku. Kamu, Bigel? Aku sih bantu di seksi kepemudaannya. Seksi kemudaannya. Oke, menarik ya. Banyak banget nih kegiatannya ya. Keren. Emang orang muda harus banyak explore, ya kan? Iya, karena masih kebanyakan gula sih kan. Oh, gula. Kalau tinggi gula enggak. Diabetes. Diabetes dong. Diabetes dong. Iya bener ya. Fokus. Oke, Balik lagi lagi kita ke lanjut. Menurut kalian nih, dari personality kalian masing-masing ya, tanggapan kalian masing-masing, apa sih yang sejujurnya arti dari orang muda Katolik sendiri menurut kalian pribadi? Menurut aku orang muda Katolik itu sebagai masa kini gereja. Kalau berdasarkan dari Paus Fransiskus juga ya, itu bukan cuman masa depan gereja, tapi orang yang lagi bertumbuh dalam iman, terus harus mengkritisasi ketidakadilan juga sama menyebarkan Injil, dan itu aku terapkan juga sih apa yang dikatakan sama Paus Fransiskus untuk jadi penabur. Wis, keren. Oke, kalau untuk Reiner dan Bigel? Iya, kalau aku ya secara pribadi ya, secara personal itu memandang OMK itu sebagai suatu identitas ya, identitas yang isinya tuh ada semangat atau jiwanya orang muda seperti itu yang ya sebetulnya tadi setuju dengan apa yang Leo bilang, tidak hanya untuk masa kini tapi juga untuk masa depan gereja seperti itu, sehingga semangat atau jiwa orang muda tersebut ya itu yang melekat, sehingga itu menurut aku sebagai identitas ya, identitas personal situ. Oke, untuk Bigel? Kalau aku sih ngelihatnya sih benar tadi kata Leo sama Renner. Cuman OMK itu nggak cuman orang muda aja. Kita kan orang muda Katolik, ada K-nya. Dan ya sebagai tempat atau wadah sih sebenarnya. Jadi tempat atau wadah buat pengembangan iman, buat bersosialisasi sama teman-teman yang seiman gitu sih. Gitu aja sih, sama pelayanan di tempat yang gereja dan lain-lain gitu. Oke. Kita balik ke kenyataan yang ada ya di stereotip yang sering muncul di dalam kehidupan kita gitu ya. Kayak banyak banget nih stereotip yang bilang kalau ini generasi sekarang tuh kayak generasi lemah, generasi strawberry generation. Nah, terus dan sebagainya gitu. Maksudnya
It feels like kayaknya jadi anak muda zaman sekarang tuh kayak nggak segampang itu gitu loh. Itu maksudnya pengalaman pribadiku ya. Maksudnya kalau menurut kalian gimana? Apa sih stereotype yang sering dilabelin ke diri kalian atau enggak ke lingkungan kalian? Ada nggak? Mungkin nggak cuma di lingkungan gereja ya, pekerjaan mungkin, atau mungkin di keluarga mungkin, atau mungkin di sekolah dulu atau apa gitu. Ada nggak? Kak, aku mau nanya sebelumnya. Iya. Strawberry Generation itu secara luas gimana? Enggak apa, bagus. Ini harus bertanya. Strawberry Generation tuh banyak, kamu tahu strawberry kan? Iya. Nah, kalau strawberry itu dibilangnya kalau di genggam gini tuh benyek kan, hancur kayak gitu. Jadi nggak tahan banting, ibarat katanya tuh seperti itu. Jadi generasi yang nggak tahan banting. Jadi ditegor sedikit, dimarahin sedikit, enggak lah gitu, nggak mau lah, langsung kayak healing terus hilang kayak gitu. Kan banyak kan yang kayak gitu. Aku capek, aku mau healing kayak gitu. Kayak dikit-dikit mungkin maca kayak gitu kan, gitu kan. Ada kayak gitu kan. Dikit-dikit maca gitu kan. Ya kan, maca bodoh. Dikit maca bodoh atau apa kayak gitu ya. Itu Strawberry Generation. Nah, ada nggak sih stereotype yang personally kalian ngerasa kayak gitu? Kalau aku sih lebih stereotipnya sih lebih ke arah pragmatis ya, kalau aku bisa bilang ya, kalau di OMK tuh. Jadi maksudnya pragmatis itu adalah misalnya aku ingin melakukan sesuatu yang ada benefitnya ke aku gitu ya. Jadi fokusnya tuh ke aku. Ini apa sih yang aktivitas apa sih yang bikin aku happy atau yang bonafit untuk aku secara pribadi seperti itu baru mau melakukan sesuatu. Dan itu salah satu stereotip yang jadi keresahan aku pribadi sih, pragmatisme. Kalau Leo atau Bu? Kalau aku lebih diremehkan sih, nggak dianggap ada. Jadi kayak misalnya memang ada senior atau yang udah dewasa mungkin yang kayak ngeremehin kita yang masih muda, nggak tahu apa-apa, yang baru lulus sekolah lagi ya, dianggapnya begitu sih. Kayak diremehin aja sih. Diremehinnya tuh kayak dalam arti gimana maksudnya? Kayak lu nggak bisa, ya misalnya kita sebagai komsos ya, pertama kali ngerjain komsos, misalnya kita megang kamera terus kita dianggap kayak lu nggak bisa megang kamera, lu gini-gini kayak gitu. Oh iya, karena gitu karena pengalamannya masih kurang. Tapi mereka malah mengejek kita dan kita nggak bolehin hal kayak gitulah, kayak dibilang nggak ngerti lah gitu. Gitu sih. Oke. Kalau Leo? Kalau aku ya setuju juga sih sama Bigil, itu pernah diremehin. Terlebih lagi kan orang muda Katolik itu membawa gereja ke seluruh lingkungan ya. Betul. Contohnya kayak misalkan aku kan lagi intern gitu kan. Nah, aku kan juga terlibat misalkan dalam project gitu. Dalam role aku sendiri sebagai engineering project. Kayak awal-awalnya pasti diremehin kayak kamu Gen Z bisa apa sih? Kayaknya paling banyak ngomong doang kayak gitu kan. Biasanya dikenal kayak gitu karena kan Gen Z dikenal sama orang sebagai orang yang lebih bisa berekspresi sama mengungkapkan pendapat kan. Jadi disangka kayak kerjanya kurang tapi lebih banyak ngomong kayak begitu sih. Oke. Dari stereotype ini gitu kan, kita nggak memungkiri suatu stereotype itu muncul karena hanya omongan belaka. Pasti ada pelaku yang pernah menjadikan seperti itu dan malah jadinya stereotype mungkin kan. Nah, menurut kalian nih ya, apalagi kan kalian dari lagi usia-usianya nih, maksudnya berkata sebagai ya orang yang memang menghidupi itu kan. Nah, apa sih yang menurut kalian stereotype yang benar dan stereotype yang salah mengenai Gen Z dan seterusnya, Alpha dan sebagian ya kayak gitu? Ada nggak menurut kalian yang aku setujunya ini tapi yang ini kayaknya enggak deh Kak gitu? Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Iya, ya tentunya ada. Yang setuju dulu gitu. Misalnya aku setujunya itu ya lebih ke arah OMK atau orang muda Katolik itu sebagai motor atau pendorong. Itu stereotip ya. Karena secara jumlah itu kita banyak gitu ya. Secara jumlah kita banyak dan biasanya orang muda Katolik itu punya jiwa atau semangat yang besar gitu ya, lebih besar gitu ya untuk mau melakukan terobosan ini, terobosan itu. Jadi mau untuk melibatkan diri ke beragam, mau memberi dampak gitu ya. Dan itu perlu energi. Dan yang menurut aku stereotip yang tidak tepat sih yang pertama kali tadi di-mention ya, yang Strawberry Generation. Menurut aku juga itu ya mungkin ada sebagian, tapi menurut aku itu stereotip yang sebagian kecil lah. Maksudku kalau secara pribadi di
parokiku itu aku belum lihat sih, maksudnya bentuk atau implementasi dari Strawberry Generation seperti itu di tempatku. Karena memang ya mungkin beda-beda tempat, beda-beda ini ya. Kalau di aku secara pribadi sih mereka memang punya semangat itu dan mau melakukannya gitu. Dan mau untuk mendapat feedback, mau untuk mendapat tanggapan gitu ya supaya bisa lebih baik lagi gitu ya. Seperti itu sih. Dari Leo atau Bian? Ada Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kalau misalkan yang jadi Strawberry Generation itu aku kurang setuju ya. Iya. Karena sebenarnya kita tuh tough dan kita tuh tahu apa yang kita mau. Jadi misalkan ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, Iya, apa yang kita mau, kita pasti bakal langsung ngomong Iya, gitu. iya, iya. Tapi nggak mengesampingkan kalau kita tuh bakal ninggalin pekerjaan yang kita Iya, nggak suka gitu, pasti iya. diselesain juga. Mungkin stereotip yang banyak omong daripada kerjaan itu mungkin di orang lain yang bisa bikin gen-gen lain tuh trauma gitu kan ya. Iya, Tapi iya, betul. nggak semuanya seperti itu kok sebenarnya. Tapi kita tuh sebenarnya juga menabur, kita tuh mau menjadi mau menabur impact gitu, mau menyebar berkat lah sebanyak-banyaknya kayak gitu. Oke. Lewat kemampuan kita yang dikasih sama Tuhan. keren. Bigel? Iya, aku nambahin dikit ya. Memang ya, kalau misalnya dari kita mungkin memang kalau misalnya nggak bisa apa-apa, mungkin ya dari teman-teman yang udah ngerti, mungkin dari kakak-kakak yang udah ngerti, mungkin bisa bantu kita sih sebenarnya. Maksudnya kayak turun ke bawah aja bantu kita, ngajarin kita. Kayak misalnya contoh kamera nggak bisa cara rekamnya gimana, dia dibantuin, di tutorialin caranya gimana gitu. Bukan malah didiemin, nggak dianggap malah kita dibilang malah lembek kayak gitu kan. Justru ya jawabannya ya mereka mau nggak mau harus turun nggak sih ngajarin biar kita nggak dianggap Strawberry Generation gitu sih. Berarti di sini ada poin di mana pendamping itu mempunyai peran yang penting ya? Iya. Oh, ya, Di mana- sangat Iya, ya. sangat penting. Sangat. Kalau dari kalian 1 sampai 100 nilainya berapa masing-masing? 10 menurut aku ya. 1 sampai 100. Oh iya. 1 sampai 100. Aduh, minum dulu. Minum. Aduh, sabar. Oke. Minum. Berarti 10 per 100. Iya. 10 per Kita 100. perlu klarifikasi ya. Sorry ya. Kalau gitu, Siapa tahu air benar. putih. Oke, ayo lanjut. ya biar seru kita bikinnya dalam sehitungan 1, 2, 3 kalian sebut masing-masing ya. Iya. Ya barengan ya. Berarti Tapi dia mana 100? 1 sampai 100 ya, bukan 10 ya. 100 ya, 100 ya, 100. Satu sampai Setuju ya 100 atau 100, 10 lebih gampang. 10 aja kan lebih 10 dekat. aja ya biar udah. Sampai 100 tiba-tiba. Itu jawabannya 100 sih ya. Ya udah, berarti 10 ya. Berarti Satu. pilihannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Jadi nggak ada pilihan 99. Nggak ada ya. Nggak ada puluhan di sini atau Iya, belasan nggak ada ya di sini Iya, ya. Kak, iya, siap. Berarti 1 sampai 10. 10. Pentingnya orang muda pendamping untuk orang muda Katolik itu berapa nilainya? Hitungan ketiga harus bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 10. Berarti semuanya sama-sama menganggap bahwasanya peran pendamping yang benar-benar mendampingi itu adalah sangat penting banget nih untuk keberlangsungan hidup OMK ini. Oke, noted. Keren. Nah, suka dukanya dong jadi OMK ini apa aja sih yang kalian rasain suka dukanya? Terutama terserah kalian ya, mungkin ada kalian punya pengalaman di keluarga, di gereja, atau mungkin di lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat itu apa? Karena tadi terakhir ngomongin pendamping, saya nggak tahu sih punya pengalaman sedih aja kalau misalnya ditinggal pendamping. Karena kan di masa pelayanan di seksi kepemudaan emang periode 3 tahun dan di awal-awal tuh mereka emang udah tinggalin kita semua sih. Kayak ya nggak ada respon atau apa gitu sih. Jadi pengalaman sedihnya situ sih sebenarnya. Kayak ditinggalin pendamping itu bener-bener kita nggak tahu harus nanya ke siapa, kita nggak tahu harus cari jawabannya kemana gitu. Tapi ended up-nya gimana? Kamu solve the problem gitu gimana?
Diri sendiri gak sih harusnya? Iya, dari diriku sendiri sih. Dari inisiatif diri sendiri untuk tanya dan sebagainya. Jadi nggak Iya, ada arahan tanya sama ke sekali Romo, ya. tanya ke frater-frater yang di situ kan, di gereja. Oke. Itu untuk dari Bigel. Untuk Leo atau Rainer? Suka dan duka ya, suka dan duka sebagai OMK sih. Aku coba sharing sukanya dulu ya. Iya. Ya kalau sukanya sih memang bersyukur juga pendamping aku selalu ada di samping. Iya. Gue enggak. Curhat, Re. Maksudnya tadi dia dulu yang cerita, saya. Gua Jadi suka dulu baru duka gitu. Saya jadi pendamping aku. Oh iya udah. Boleh Kak, boleh. Di samping. Nah, ini kan di sampingan. Oh iya benar. Iya, pendamping harus ada di samping. Iya. Asik. Kita coy. Iya, karena memang tadi ya, aku bersyukur juga pendamping aku ada menyertai dan memang nggak hanya hadir sebagai subjek yang, maksudnya kalau di gereja itu kan kita komunitas ya, berkomunitas. Iya. Maksudnya bukan tempat kayak tempat kerja, sehingga pendampingku sih memang hadir di samping itu secara personal gitu ya, personal. Jadi bukan hanya sekedar ada tugas pelayanan gitu ya baru ada, atau sekedar dia hadir di saat itu baru ada dia gitu ya. Tapi juga di luar konteks itu sukanya sih memang aku mendapat pendampingan yang betul-betul didampingi seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau dukanya itu biasanya tadi ya satu poin yang menarik disampaikan Bigel sih mungkin ada dalam tanda kutip diremehkan gitu ya, baik itu dari mungkin dikira belum punya pengalaman, sehingga kalau kita pikir juga ke pendamping, mungkin juga pendampingnya ada keresahan juga takutnya ketika dilepas atau ketika diberi tanggung jawab, takutnya jadi ada kurang optimal atau kurang maksimal. Nah justru di situ perannya pendamping untuk ada di samping, seperti untuk mengawasi, seperti itu, untuk jadi teman lah ya. Jadi nggak hanya orang yang subjek yang formal, tapi juga mendampingi secara personal seperti itu. Ya seperti itu sih dari aku pribadi. Oke. Leo? Kalau suka dukanya, sejauh ini sih dukanya belum ada ya. Lengkap ini mah. Dukanya doang, suka duka. Oke. Apa? Kalau sukanya itu selama ini kan aku dari TC ya, terus lanjut ke DC. Di TC itu kan punya kakak-kakak pendamping. Iya. So far kalau misalkan aku butuh pendampingan secara baik rohani ataupun dari dunia akademik ataupun profesional, itu pasti selalu dibimbing sih. Jadi kalau misalkan aku mau cerita atau misalkan mau konsultasi, baik dalam ketiga hal tersebut, pasti kakak-kakak itu memberikan waktu dan dirinya dengan baik kayak gitu. Dan jadinya makin percaya diri gitu, jadi nggak hilang arah aja sih jadinya kayak gitu. Walaupun sebagai masa remaja ya, sebagai orang muda pasti kan ada rasa bimbang dan mencari yang namanya jati diri ya. Ya tapi ya dari TC itu udah ada kakak-kakaknya sampai sekarang sebagai pendamping, jadinya aku tidak kehilangan, walaupun kadang melenceng dikit tapi pasti masuk arah lagi, masuk jalur lagi kayak gitu. Oke, nice. Ucapin terima kasih buat kakak-kakak TC. Iya, terima kasih kakak-kakak TC. We love you. Terima kasih kakak-kakak TC. Terima kasih. Ini dari hati yang mendalam. Ini swear tekewer-kewer di luar skrip. Ini di luar skrip. Ini di luar skrip. Oke, kita ngomongin TC ya sekarang ya. Kita ngomongin TC atau Teen Coordination. Nah, yang aku dengar, yang saya dengar dari Teen Coordination itu kan ada komitmen-komitmen yang harus dijalankan. Boleh di-sharing nggak sih komitmen-komitmen itu apa? Berdoa 50 menit. Tapi bener gak sih? Iya, 60 menit. Iya, aku salah. Ya udah, ayo. 50 menit? Ya udah, aku maafin. Jadi kamu lulus apa sih? Aku lulus. Tadi 10 per 100. 50 menit mungkin ujian ya, atau tes apa gitu kan. Jadi apa aja komitmen? Berdoa 60 menit. Iya. Terus misa mingguan sama baca Alkitab setiap hari. Satu perikop. Iya, satu minimal. perikop. Satu perikop. Iya, setiap hari. Itu untuk
Teen Coordination. Untuk Teen Coordination. Condition. Lanjut lagi kan nanti ke Domus Cordis kan, ke Iya. DC Coordination. Itu juga ada lagi kan. Sebetulnya kurang lebih sama ya. Saya mengetes aja, kan saya juga kondisi. Lewat tinggal tambahin 2 doang. Sakramen Tobat, dan Sakramen juga Tobat, iya. apa Sakramen Tobat. Itu 2 sih, 2 kali pengulangan. ya udah tambahin Sakramen Tobat. Ya oke. Oke. PK, jangan lupa Oh, iya, persembahan persembahan kasih. kasih. Kalau udah di Domus Cordis. Nah, kan kalian udah mengalami komitmen itu, udah menjalani komitmen itu kan sedini mungkin gitu kan. Iya. Ya. Sebenarnya apa sih dampak atau efek dari komitmen yang kalian jalanin untuk di dunia nyata ya? Maksudnya kenapa sih gue perlu jalanin komitmen ini? Gue kasarnya gini, saya nggak doa aja saya masih bisa makan. Saya nggak baca Alkitab, tapi saya masih bisa baca yang lain. Kenapa saya harus perlu menjalankan komitmen tersebut? Kalau dari testimonial kalian, apa sih hal yang dapat membantu kalian dalam menjalankan komitmen itu? Coba. Pengen tahu dong, sharing. Yang pasti dan utama buat aku sih, dampak dari komitmen itu lebih ke arah relasi aku secara pribadi ya ke Tuhan. Jadi kalau misalnya, jadi aku sering ngobrol gitu ya sendiri dalam hati, dan itu ngobrolnya ke Tuhan gitu. Setiap kali ada tantangan atau setiap kali ada rintangan atau ada kebimbangan seperti itu ya, atau ada pertanyaan-pertanyaan mendasar atau yang aku juga bingung gitu ya, kebingungan, itu otomatis nanyanya ke Tuhan gitu ya, baik itu dalam hati ataupun dalam doa, dan itu jadi ngebangun habit juga ya untuk selain punya relasi tapi juga untuk ngebangun habit supaya kita bersandar ya pada Tuhan gitu ya, yang utamanya gitu ya. Jadi bukan pada diri sendiri, tapi langsung kepada Tuhan seperti itu sih. Oke. Nah, kita ada di dunia yang realitanya itu kan banyak sekali orang muda, atau mungkin nggak cuma orang muda ya, banyak dengan perkembangan teknologi yang sangat tinggi itu membuat kita kayak, oh kan ini udah ada di AI, ini kan udah ada di ChatGPT, mungkin teori-teori dan praktikal itu bisa dengan gampang kita implementasikan gitu kan. Sebenarnya apa sih poin kenapa kita masih tetap harus sama Tuhan? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kayak ya why do I need God? Kayak gue yang jalanin aja gue pribadi kok gitu. Nah, apa sih yang bikin Rainer ya, khususnya Rainer yang masih bertahan teguh di dalam komitmen tersebut? Nah, dari dampak tadi itu menciptakan menurut aku emosi mendalam ya, atau emosi personal ke Tuhan yang tidak dimiliki si artificial things ini ya, seperti itu ya. Dan itu juga, maksudnya aku secara personal juga percaya Tuhanku hidup dan dia di sampingku. Sehingga meskipun aku nggak lihat itu ya, jadi meskipun ketika aku ngobrol ke dia, di situ ada relasi dan emosi, dan dalam waktu tertentu juga, itu aku juga ya lama-kelamaan kalau kita sering ngobrol dan punya relasi kayak ke teman gitu ya. Misalnya kita punya relasi ke teman, ya lama-kelamaan kita jadi dekat gitu ya. Kita jadi tahu nih, teman kita suka makan apa sih gitu ya. Teman kita kepribadiannya seperti apa sih. Teman kita kalau diajak ngobrol tuh seperti apa sih. Dan itu kan yang jadi pengetahuan kita ketika kita membangun relasi tersebut dengan Tuhan khususnya. Dan ketika emosi itu dia tercipta, ya timbal balik dari Tuhan itu yang itu saya sangat-sangat personal ya, yang betul-betul membekas gitu ya dalam hidup aku. Baik dia menjawab setiap kegelisahan aku maupun tidak menjawab, tapi dijawab dengan cara yang lain seperti itu ya. Dan itu yang menimbulkan dari relasi ke emosi, sehingga ada kepekaan juga, kepekaan yang meskipun aku nggak minta, kadang dikasih oleh Tuhan gitu kan. Istilahnya kayak dapat bonus gitu. Ya seperti itu sih, ya, emosi itu sih yang Emosi ya, dari relasi yang menimbulkan emosi yang kadang-kala kan kita kalau misalkan jadi orang muda itu kan kadang suka bimbang ya, kadang kita nggak tahu mencari jati diri, dan dengan adanya hadirat dan rahmat Tuhan kita bisa menjadi memilih, at least kita punya arahan untuk memilih keputusan mana yang better untuk kita pilih gitu ya. Oke. Kalau untuk Leo atau Bigel? Kalau Komitmen, menurut tentang komitmen itu ya, komitmen DC yang
berguna ketika kalian implementasikan itu, dampaknya apa sih? Kalau menurut saya itu bisa merubah suasana pikiran sama hati sih. Gitu. Karena kan karena manusia kan itu bukan cuma dalam logik ya. Iya. Bukan cuma dalam logical, tapi pasti ada spiritual sama emosional. Iya. Tapi kalau misalkan mau dilihat-lihat, ada orang yang mungkin makin lama perkembangan zaman, tanpa menyinggung siapapun, itu makin lama nggak percaya Tuhan. Tapi sebenarnya itu hanya menggunakan logical dan menyampingkan suasana emosional sama spiritual. Padahal semuanya itu tuh bercampur jadi satu kalau kita hidup sebagai manusia ya. Jadi padahal pas kita lagi hidup dalam logical itu pasti kita juga membutuhkan bimbingan sama tuntunan Tuhan kayak gitu. Terkadang di dalam logical kita juga ada suatu hal yang nggak bisa kita mengerti juga kan. Iya. Nah, terus dari situ kita bisa mengubah suasana pikiran dan hati untuk bisa lebih damai lagi. Dan soalnya ya benar tadi juga kata Rainer, saya percaya bahwa Allah kita hidup. Jadi tanpa kita sadari, misalkan yang tadi Kak Ikna juga bilang, tanpa kita berdoa kita bisa makan aja kok. Kita bisa makan aja kok. Tapi kalau misalnya kita sadari, di setiap hal-hal kecil dalam hidup kita pasti ada hal-hal yang nggak bisa dimengerti. Tiba-tiba ada makanan misalkan lagi susah banget, atau lagi butuh pekerjaan, lagi susah dapat pekerjaan, taunya dikabulin dapat pekerjaan gitu. Pasti Tuhan ngasihnya entah lewat orang lain, lewat sesama, ataupun lewat kedamaian diri dan batin. Itu sih komitmen yang buat aku itu adalah aku percaya bahwa Tuhan itu mengubah suasana pikiran sama hati gitu. Kayak modal awalnya gitu ya, kalau kita kerja itu kan harus ada modalnya pendidikan gitu kan. Tapi kalau kita mau berkembang jadi pribadi yang dewasa, itu foundationnya tuh itu ya. Berarti iman, yang komitmen-komitmen yang kalian jalanin gitu. Untuk Bigel? Aku sama sih Kak. Sama siapa? Sama-sama. Sama saja. Sama-sama. Udah dijawab dua-duanya. Bingung ini jawabannya apa. Tahu ada cerita personal gitu. Mungkin lebih ke yang nggak pernah kali ya. Kan kalau misalnya ada yang sering habitnya gitu kan. Kalau dari pengalamanku, kalau misalnya memang kalau misalnya jarang baca Alkitab, kita jarang misa, kita jarang berdoa gitu kan. Tapi menurutku ya Tuhan tetap setia sih, maksudnya selalu di samping kita ada. Tapi yang tadi Rainer bilang, ya perlu sebagai temannya perlu relasi gak sih? Ya karena biar tahu teman tahu kita makannya apa, suka makan apa gitu kan. Dan di situ ya jadinya kita tahu sih, kayak Tuhan ya berdoa, jadi kita relasi sama Tuhan kayak gitu sih. Iya. Mungkin kalau boleh nambahin ya. Boleh dong. Bentuk nyatanya gitu ya kalau Iya, bentuk nyata. Tuhan ada di samping gitu ya. Jadi dulu aku pernah Di samping. Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? tengah-tengah. Gak boleh kita. Iya. Jadi aku pernah dulu mengalami satu pengalaman yang cukup memilukan gitu ya. Waktu itu lagi naik motor dan nggak sengaja nyenggol gitu ya. Nggak sengaja nyenggol. Motornya nyenggol atau lu nyenggol? Iya lu nih. Agak susah ya kalau lagi motor nyenggol gini-gini. Ya endingnya intinya aku digebukin gitu ya. Digebukin satu kampung gitu ya. Karena istilahnya kayak pendatang mungkin ya, tiba-tiba nyenggol motor dan dikejar waktu itu. Endingnya digebukin orang. Dan sekampung gitu ya. Jadi bisa dibayangin bro, satu kampung ngejar. Bertiga juga bokonyok. Tapi nggak kenapa-kenapa, yang betul-betul nggak ada bekas ditonjok atau bekas digebukin, yang ya ada sih cuma kacamata gitu yang pecah hancur. Dan ya itu juga jadi satu peristiwa yang juga aku cukup kaget ya, kayak oh nggak apa-apa nih habis jadi habis digebukin waktu itu nggak apa-apa, tujuannya mau ke gereja kebetulan, ya udah lanjut lagi kayak nggak ada yang terjadi gitu, kayak nggak ada hal yang terjadi gitu. Dan itu jadi satu bentuk juga yang membuat aku ketika kita punya relasi dan kita punya emosi
yang sudah selaras dengan Tuhan, kita jadi tahu keputusan atau sikap hati yang perlu kita ambil gitu ya. Mungkin bisa aja aku jadi dendam gitu ya. Bisa aja aku udah jadi dendam ke situ. Bisa aja aku nyari ribut lagi mungkin di situ. Bisa aja juga jadi nggak mau ke gereja karena takut nggak aman atau nggak apa. Iya. Tapi itu sih dampaknya juga di samping punya relasi, ya kita punya tadi yang disampaikan Leo juga punya kedamaian ya. Punya kedamaian hati seperti itu ya. Seperti itu sih. Kan banyak nih kita yang sekarang merasa ya yang tadi saya bilang ya, maksudnya ya sekarang kan udah apa-apa ya kita tanya AI gitu kan, dan tidak menutup kemungkinan juga, bukan berarti ya teman-teman, bukan berarti kita memusuhi teknologi, ya enggak gitu kan, ya justru kita harus menjadi teman bersama teknologi gitu kan. Dan di sini banyak kan dari kita, bahkan saya pribadi pun gitu kan, ketika saya mau bikin keputusan, saya kadang suka tanya secara AI dulu nih, ini kalau misalkan saya melakukan ini, teoretikal ini tuh sebenarnya akan terjadi apa gitu kan. Dan tapi kan di sini teman-teman juga bisa lihat sendiri bahwasanya bagaimana kalau sedini mungkin memulai hubungan dengan Tuhan itu sangat penting dalam pengambilan keputusan ya. Sebenarnya kita tidak boleh memusuhi perkembangan teknologi ini, justru Tuhan bisa menggunakan teknologi sebagai bantuan dalam pengambilan keputusan yang bijak menurutnya gitu ya. Oke, ini menginspirasi saya banget sih. Kalian pasti juga kan di rumah. Oke, teman-teman, mau tanya dong selanjutnya nih. Menurut kalian, kalau kita ngomong bicara soal pendamping ya, apa yang paling kalian harapkan dari pendamping orang muda Katolik yang benar-benar dari lubuk hati terdalam banget gitu? Apa? Mungkin Bigel mungkin ya tadi takut diambil jawabannya. Biar nggak sama-sama mulu. Apa ya? Yang diharapkan ya? Aku sih mengharapkan iya, sama jawabannya kayak yang tadi di awal. Pendamping tuh harus selalu di samping, harus selalu ada, bukan sebagai datang habis itu pergi aja gitu. Ada acara datang pergi, tapi harus benar-benar jadi ada relasi yang terhubung di situ. Karena kita bisa bercerita, kita bisa tahu masalah OMK, kita bisa tahu masalah gereja apa, dan kita sebagai orang muda juga memang benar-benar butuh pendamping gitu sih. Dari pertanyaan-pertanyaan dari kita yang mungkin masih muda, yang masih darahnya masih muda banget, masih energetik gitu kan, takutnya malah kemana-mana. Jadi kita benar-benar butuh didampingi gitu sih. Kalau misalkan kamu dikasih waktu buat bukan kamu, kalau dikasih waktu sekarang nih ya, kamu bisa ngomong ke para pendamping orang muda, pesannya apa yang pengen kamu bilang ke mereka dari lubuk hati terdalam kamu? Lihat ke kamera tuh. Mungkin kakak-kakak di luar sana yang merasa OMK nggak bisa apa-apa, atau mungkin sebagai kakak pendamping ngelihat OMK nggak ada gitu ya. Justru dari kakak-kakak pendamping bisa mewujudkan OMK itu ada gitu sih. Dan yuk kakak-kakak pendamping mulai dengan regenerasi ya. Jadi kakak-kakak pendamping bisa ngajak kita sebagai OMK bisa lebih aktif lagi terlibat di pelayanan, karena kita memang orang muda mau berpelayanan gitu sih. Oke, nice. Untuk Rainer atau Leo mungkin dari pertanyaan yang soal pendamping, menurut kalian yang ideal gitu gimana? Harapan kalian itu seperti apa? Iya, kalau aku sih sebagai pendamping, menurut aku harapannya jadi mentor atau praktisi ya, yang memang betul-betul juga mempraktikkan apa yang dia sampaikan kepada kita sebagai OMK gitu ya. Karena yang pasti kan para pendamping ini sudah melalui apa yang mungkin belum kita lalui gitu ya. Karena Ya, betul. secara usia atau jam terbang pasti lebih banyak tentunya. Dan itu yang bisa menjadi panduan gitu ya Belajar kita. pada kita. Sehingga itu ya tadi tujuannya untuk ada di samping ya, untuk memandu kita, karena memang kita ini yang perlu didampingi seperti ya, karena kamu kan sudah melalui lebih dulu gitu ya. Sehingga ya tentunya sebagai mentor ya, sebagai mentor yang dekat gitu ya, untuk dan juga praktisi seperti itu ya. Ya seperti itu. Boleh disampaikan dulu. Oh iya, pesan ya.
untuk kakak-kakak pendamping? Iya, kalau aku sih anggaplah ini sebagai bentuk investasi jangka panjang seperti itu. Ini Betul, regenerasi kan. Investasi jangka panjang Iya. yang hasilnya nanti atau tuaiannya nanti tergantung dengan apa yang sedang kita lakukan atau apa yang sedang kita bentuk saat ini seperti itu. Sehingga ya sabar-sabar aja lah ya kalau misalnya kita mungkin tadi kata Leo suka belok gitu. Suka melenceng. Ya, Sabar-sabar aja karena memang hasilnya memang nanti, dan pada saat ini ya kita juga sebagai OMK juga merupakan aset seperti ya untuk bagi gereja untuk masa kini dan juga di masa depan seperti itu. Sehingga selain sabar ya juga ya itu yang juga melatih atau punya jiwa berkorban juga ya bagi pendamping untuk tidak hanya fokus ke dirinya sendiri tapi juga ada yang didampingi nih, ada yang perlu mungkin pastinya tentu kan pasti para pendamping juga berkorban, baik itu materi, baik itu tenaga, waktu gitu ya, dan itu yang perlu dihayati ya, semangat kurban seperti itu supaya apa yang dikerjakan itu tidak jadinya melelahkan gitu ya. Karena mungkin anggapannya kok kayaknya OMK aku gini-gini aja gitu ya. Padahal ternyata mungkin ada yang bisa diperbaiki atau mungkin pendekatannya ada yang bisa diperbaiki seperti itu ya. Jadi ya bereksperimen lah, dan ajaklah OMK ini juga untuk ikut bereksperimen. Karena tentunya kita juga ingin atau tentunya kita juga pasti ingin mencari satu jalan yang tepat gitu ya untuk OMK di paroki masing-masing seperti ini. Ya seperti itu ya. Leo. boleh pertanyaan lagi? Aku lupa. Le. Tidak apa-apa. OMK harus aktif bertanya daripada sesat di Jalan. Iya. Jadi pertanyaannya saya juga hampir lupa pertanyaannya apa. Yaudah saya aja yang nanya. Oke. Kalau bicara soal pendamping, apa sih yang pingin kamu harapkan dari seorang pendamping? Dan nanti kalau misalkan setelah kamu bilang harapan kamu kayak seperti apa, dan ini ada platform buat kamu ngomong ke para pendamping, ke kamera nanti, seperti apa gitu. Yang Oke. pertama, yang tadi dulu. Oke, untuk harapan saya sejauh ini kalau dari saya kecil itu udah dibimbing sampai sama kakak-kakak TC, sampai sekarang masuk ke Domus Cordis kita punya sel, walaupun dalam satu sel kita juga bisa memperluas relasi dengan banyak-banyak teman Cordisian satu dan lainnya gitu kan. Mungkin dari saya juga yang sudah saya dapatkan itu mungkin bukan harapan tapi terus jangan pernah lelah untuk menebar kasih, jangan pernah lelah untuk mendampingi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap semua Cordisian dan kakak-kakak tim Cordisian yang sudah memberikan waktu, tenaga, materi, sama berkat-berkat yang sudah dilalui sebelumnya. Jadi kita tuh terinspirasi dari kakak-kakak semua, dan tenang aja Kak. Ini kayak iklan apa ya? Oke. Jadi tenang aja Kak. Jadi sebenarnya kita tuh sangat amat terinspirasi dan kita pasti akan menjadi orang muda Katolik untuk masa kini dan masa depan gereja, dan akan menerapkan juga apa yang kakak-kakak berikan kepada kita tanpa lelah. Gitu. Amin. Catat ya, Amin. kakak. Terima kasih. Keren. Oke, ini seru banget sih menurut gue ya. Kalau misalkan kalian udah ngomong nih ke para pendamping ya. Nah, ajakan untuk para orang muda yang belum mengenal Kristus. Apa sih yang pengen kalian ngomongin kepada mereka? Karena ya seperti yang saya bilang ya, saya juga pribadi banyak mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa gue harus ketemu Tuhan? Gue punya acara lain, kayak gitu. Buat teman-teman kalian, mungkin atau teman-teman di luar sana yang masih belum percaya, masih teman-teman yang masih belum inginlah, nantilah gitu. Yang masih menunda-nunda. Mereka yang masih sebenarnya masih di lingkup OMK, yang masih menunda akan keajaiban dan kebaikan Tuhan. Apa sih pesan-pesan yang pengen kalian sampaikan ke mereka? Ada nggak? Iya,
Ada pasti ada ya, pesannya ya untuk teman-teman OMK yang belum ya tadi. Ya tunggu aja gitu ya, nanti pasti juga punya pengalaman. Tapi ini yang logis sih memang seperti tadi ya, yang gampang. Misalnya ada 3 orang gitu ya, ini kamu, ini ada teman kamu, ini mungkin ada orang yang belum kamu kenal seperti itu ya. Dan misal orang yang belum kamu kenal ini adalah Tuhan gitu ya. Dan ketika kamu ada di dalam satu kelompok yang berisikan 3 orang ini, ya pasti kamu kan akan ke yang orang belum kenal gimana sih gitu ya. Pasti akan canggung atau ya belum kenal gitu ya. Ini siapa sih, atau ini dia ini tuh hobinya apa, kesukaannya apa, sebetulnya kan kita juga belum tahu ya. Tapi dengan kita membangun relasi dengan hal-hal yang simple, dengan cara berdoa tadi, yang memang kita juga tahu Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, ya itu akan perlahan-lahan membangun relasi kamu sehingga kamu jadi kenal, seperti itu. Seperti itu sih. Nice. Dari Bijal mungkin daripada keselak lagi nanti. Ya udah. Buat para OMK, kalianlah masa depan dan masa kini gereja. Kalian yang paling dibutuhkan untuk saat ini untuk gereja dan di masyarakat. Dan jangan takut untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang seagama. Jangan takut untuk mengembangkan imannya dalam gereja. Dan sesuai dengan ayat 1 Korintus 14, lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Karena dari kasih itu tumbuhlah cinta. Dari kasih tumbuh cinta. Tolong ya efek-efek itu ya nanti ya. Jadi lakukanlah semua pelayananmu dengan segala kasih. Itu sih. Dan jangan takut. Oke, mantap. Leo? Kalau dari aku buat teman-teman OMK di luar sana, menurut aku sendiri jangan melakukan perbuatan yang selalu langsung besar kayak gitu. Karena pernah diajarin juga sama Citas ya. Dari Domus Cordis. Ada orangnya di sini nggak? Yoi. Nah, Balik layar. ini balik layar sebenarnya. Oh iya. Oke. Enggak Kak, enggak diancam, tenang aja. Oke. Ini pure dari hati. Oke. Jadi mulai dari diri sendiri pertama, mulai dari menyadari hal-hal kecil apa yang Tuhan lakukan. Setelah sudah sadar dari diri sendiri, boleh menyebarkan berkat-berkat itu kepada orang lain. Mulai diri sendirinya mungkin bisa baca firman setiap hari, atau minimal sehari berdoa 60 menit, atau misa harian, ataupun pengakuan dosa kayak gitu. Karena di dalam hal-hal seperti itu nanti akan ada yang namanya kedamaian dan perubahan pikiran serta hati, dan pasti orang-orang muda akan melihat dampaknya secara besar. Seperti setiap hari Tuhan tuh pasti menuntun, mengasihi, mengampuni, kayak kalau di kisahnya Petrus gitu kan. Asik. Wis. Ini kumpulan cowok-cowok green flag ya teman-teman ya. Cowok-cowok green flag ya. Abis ini boleh di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan dilihat dari kisahnya Santo Petrus gitu ya. Santo kan orang muda kan masih kadang suka membelok gitu kan. Tapi jangan takut, jangan bimbang. Tuhan itu bakal selalu menyertai. Kayak Santo Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dengan tanda ayam tuh berkokok setiap pagi gitu kan. Tapi kita diingatkan untuk melihat bahwa setiap ayam berkokok itu setiap pagi Tuhan itu selalu memberikan rahmat, pengampunan, kasih setiap hari walaupun kita berdosa dan menyangkal kayak gitu. Jadi jangan takut untuk berbuat baik kepada orang, karena pasti Tuhan melihat dan memberikan kita setiap hari kasih, pengampunan, penyertaan, penuntunan tanpa henti. Keren banget, gokil. Tepuk tangan guys. Mau nyanyi? Enggak dulu suara. Oke. Gimana? Ya, setuju tadi dengan yang Leo bilang ya. Ya, kadang kan kita ada pengalaman-pengalaman yang di luar kepala kita gitu ya. Yang terjadi gitu aja, dan itu bisa jadi metode juga untuk kita mengingat hal-hal seperti itu. Karena kan pasti itu terjadi bukan tanpa alasan gitu ya.
pasti itu juga di kuasa ilahi gitu ya, kuasa Tuhan yang menyebabkan itu bisa terjadi seperti itu. Ya bisa mulai merefleksikan seperti itu ya. Merefleksikan hal seperti itu sih. Oke, nice banget. Nah, aku melihat dari background kalian, dari kalian bertumbuh itu, which is it's very inspiring gitu loh. Dan aku pengen tahu dong dari plan kalian ke depannya. Otomatis kan sekarang kan kalian, sorry to say, kalian sudah tidak anak kecil lagi gitu kan. Ya kan, kalian udah cimit-cimit lagi nih sekarang kan. Udah 21 plus. Udah 12. Weh. Udah boleh kemana, Le? Udah boleh kemana, Le? Udah boleh 120 menit. Iya, udah bisa 20 menit. Oke, apa sih rencana kalian sebagai orang muda Katolik? Khususnya kan kalian pasti dong ada panggilan dalam pendampingan orang muda selanjutnya. Nah, apa sih dream kalian, mimpi kalian setelah lulus dari TC, setelah mengalami banyak pengalaman dari pendamping-pendamping, dan kalian kan sekarang kalau misalkan dari cerita film-film kan dari korban jadi pelaku kan nggak boleh gitu kan, ya kan nggak boleh kayak gitu nih, ya kan. Nah, kalau kalian dari korban, kalian mau bertindak apa sih gitu selanjutnya sebagai calon pendamping orang muda Katolik? Iya, ketika jadi korban misalnya, yang pertama kali aku lakukan sih pasang bendera putih. Inti maksudnya adalah menyerah kepada sandaran Tuhan seperti itu. Seperti itu. Dan target terdekat sih aku, karena awalnya tadi aku dari TC, aku mau balik lagi ke TC sebagai pendamping seperti itu, untuk merasakan apa yang kakak-kakak dia rasakan dalam mendampingi aku. Oh, ternyata dulu gue begini ya gitu. Jadi kalau ada anak TC yang mau belok, aku lurusin lagi. Aku belokin lagi. Dibelokin lagi. Belokin lagi. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Atau Leo atau Bigel? Masa depan apa nih? Masa depan kita sendiri ya? Ya, sebagai Tujuan. calon pendamping, tujuannya kalian. Mimpimu sekarang itu apa gitu? Oh, oke. Kalau aku mungkin agak sedikit berbeda kali ya. Kalau aku untuk masa depan, karena aku beda dari yang lain, mungkin aku belum kuliah. Jadi lebih ke fokus bikin film. Aku pengen jadi sutradara. Cita-cita aku jadi sutradara untuk saat ini, dan bikin film untuk suatu tentang OMK sih di Indonesia gitu. Untuk masa depanku sih. Keren. Leo? Oke. Kalau untuk aku resolusiku, aku punya mimpi, aku udah tulis juga di notes sebenarnya. Mana menurut sana? Gak dibawa. Nggak dibawa gitu. Gak dibawa, Ger. Ntar aku foto sama aku modelnya. Oh iya. Oke. Nah, jadi resolusiku itu sebenarnya aku semoga kalau misalkan ada rezeki ke depannya, amin. Amin. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Yoi. Pengen ikut mission trip sih, karena pengen juga menginspirasi dan menjadi berkat ke Teman-teman di luar sana. ya, teman-teman di luar sana yang masih di daerah terpencil juga seperti itu. Karena ingin mengajak mereka dalam kedamaian kasih Tuhan kayak gitu, sukacita dalam Tuhan itu seperti apa kayak gitu. Terus plus jadi menginspirasi orang, lalu orang lain lagi menginspirasi orang lain lagi biar tambah banyak aja sih. Aku pengen itu sebenarnya. Dan struggleku itu masih juga dukaku di sini adalah satu sih sebenarnya, aku curhat nih jadinya. Nah, tadi gak ada. Tadi dua bilang. Keluar sekarang nih. Aku dihujat. Aku dihujat. Nah, dukaku ini satu sih, mungkin struggleku time management. Dimana kan sebagai orang muda Katolik ya, sebutannya masih energik ya. Iya. Banyak gula ya, bukan diabetes. Jadi pengen suatu hal itu berkesinambungan, align, habis itu dapat dilakukan bersama-sama, terus ngambil banyak hal. Nah, di dalam akademik, terus professional life sama spiritual life, aku tuh di spiritual life tuh pengen ikut
ini sih pengembangan komunitas gitu, lebih berperan aktif karena struggle-nya adalah untuk mengatur waktu sih sekarang kayak Gitu ya? Iya. Jadinya resolusiku semoga nanti aku punya rezeki atau punya waktu lebih jadi bisa reach out. Iya. Oke, thank you banget teman-teman. Kasih dong tepuk tangannya. Woo! Sangat menginspirasi dan sangat bagus lah pokoknya. Dan apa yang terjadi sih di luar skrip. Iya gak ada skrip kan? Jadi bingung jawabannya. Lihat, gue sampai di komen. Berarti ini beneran. Oke, teman-teman, thank you banget buat yang nonton, buat teman-teman semua yang sudah ada di sini, Leo, Reiner, Bigel. Kita besar harapan kita untuk kalian khususnya yang hadir hari ini supaya selalu mengerjakan terus panggilan Tuhan ke dalam diri kalian masing-masing. Pergilah WD. Keren banget ya. Apa namanya? Silakan melanjutkan mimpi-mimpi kalian dan semoga kalian juga bisa menginspirasi sekitar kalian ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Gimana cowok-cowok green flag ini? Terinspirasi bukan? Jika kalian ingin menjadi cowok-cowok green flag, mendekatlah kepada Tuhan. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktu ya teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman, khususnya untuk para OMK, yang mungkin kalian punya keresahan pribadi kalian, atau mungkin kalian mau konsultasi, kalian bisa reach out YouTube, mungkin platform-platform Domus Cordis lainnya yang di bawah sini. Kalian bisa tinggal follow, komen, DM kita feel free. Dan boleh juga komen di kolom komentar untuk rekomendasi topik atau mungkin pembicara yang ingin kita undang ke sini, itu boleh banget. Dan siapa tahu itu juga dapat menginspirasi kalian semua untuk mengubah dunia di dalam Kristus. See you next time guys. Bye-bye. Thank you. Dadah. Jadi nyanyi kali? Enggak. Yeay.